Konsisten adalah kunci dari sebuah perubahan besar. Untuk bisa melakukan perubahan yang besar, kita membutuhkan konsistensi yang luar biasa dan juga waktu yang lama gitu. Gak ada yang namanya overnight success ataupun sukses dalam semalam, itu gak ada. Itu cuma mitos doang, bullshit lah. Dan kita memang bisa melakukan perubahan dalam suatu waktu dalam sehari gitu, tapi perubahannya gak akan signifikan. Satu hari gak ada perubahan yang terjadi, satu minggu gak ada perubahan yang berarti, satu bulan pun itu masih belum bisa disadari gitu. Satu tahun, nah itu baru kelihatan banget perubahannya. Misalnya konsisten selama satu tahun misalnya menjalin perubahan, itu baru ya perubahannya terjadi gitu. Tapi kan susah banget buat konsisten selama satu tahun. Satu bulan aja mungkin susah banget gitu. Dan satu bulan pun itu belum ada perubahan gitu yang kelihatan. Dari sini gue tahu ini karena dari buku Atomic Habit. Kalau misalnya perubahan itu, kalau misalnya kita berubah 1% setiap hari, misalnya sehari cuma 1%, dalam satu tahun kita udah 38 kali lipat lebih baik. Itu 37,78 gitu. Berarti itu 3.678% lebih baik. Yang tadinya 1% tiap hari. Kenapa bisa naik? Kenapa bukannya 365% lebih baik? Karena ada bunga gitu. Jadi sekarang 1% naiknya. Besoknya naik 1% lagi, tapi bukan 1% yang dari sekarang, tapi 1% dari yang udah ditingkatin dari 1% itu. Jadi makin meningkat, kesananya makin meningkat. Jadi statistiknya itu dari sini naik ke atas. Naiknya di ketika kita udah konsisten lama gitu. Dan ketika kita menyadari perubahan itu saat di 2 bulan pertama, mungkin di 2 bulan kita mulai merasakan perubahan 2 kali lipat lah. Dan dalam setahun itu 38 kali lipat, bayangin tuh. Kalau misalnya 2 tahun itu lebih banyak lagi, bukan puluhan kali lipat tapi ratusan lagi kali lipat, atau mungkin ribuan. Dan untuk bisa konsisten itu adalah hal yang benar-benar sulit. Untuk kalian bisa konsisten seminggu aja mungkin masih ada yang masih belum bisa kalau misalnya baru sekali ngelakuin, apalagi 1 bulan, apalagi kan bertahun-tahun gitu. Sulit banget buat mempertahankan kebiasaan, karena biasanya kalau misalnya kita lakukan sebuah hal yang beda dari sebelumnya kita lakuin, itu kita selalu burn out dan akhirnya pengen buat berhenti ngelakuin itu. Walaupun mungkin udah terbiasa, akan ada waktunya di mana kita burn out, di mana kita capek, di mana kita ada hal lain yang mendesak itu yang membuat kita berhenti melakukan sebuah perubahan itu. Jadi ya, untuk bisa konsisten ini adalah hal yang benar-benar sulit. Makanya rewardnya juga tinggi banget gitu. Kalau misalnya kalian udah bisa konsisten selama 1 tahun, misalnya kalian mendalami ilmu videografi selama 1 tahun, itu kalian misalnya sehari cuma 1% lebih baik, dalam 1 tahun 38 kali lipat. Itu pun kalau misalnya kalian tiap hari benar-benar latihan tiap hari. Kan nggak mungkin banget tiap hari dalam 1 tahun kalian benar-benar mendalami ilmu videografi terus. Apalagi 1% itu bukan hal yang kecil sebenarnya. Pantang menyerah itu adalah kata-kata yang benar-benar menyelamatkan, bukan sekedar kata biasa. Jika lo gagal untuk konsisten, mulai lagi dan coba lagi, bangun lagi. Jangan pernah berpikir kalau lo gak bisa untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Terus aja ulang-ulang, walaupun misalnya lo ngerasa gak ada progres, sebenarnya lo itu udah ada perubahan. Kalau misalnya lo terus nyoba-nyoba lagi terus menerus gitu. Video pertama gue, atau dulu sebelum video-video pertama gue, sebenarnya gue udah bikin beberapa video, udah bikin beberapa channel, dan semuanya itu ada yang ngebahas tentang jurnal perubahan gue gitu. Jadi gue pengen bikin video jurnal gitu tentang perubahan yang gue lakuin, dan gue itu nge-track kehidupan gue. Dan gue itu kan buat resolusi, dan nantinya gue bikin video jurnalnya untuk perubahan gue itu kayak gimana aja. Tadinya gue menjalani untuk mengejar target resolusi gue, tapi di hari kelima biasanya gagal dan balik lagi ke biasanya. Tapi bedanya dengan sekarang, dulu itu gue ketika gagal untuk mencapai resolusi, ketika gue udah burn out, selama 1 bulan besoknya itu gue bakal ngulang lagi, atau bukan 1 bulan, 2 mingguan besoknya itu gue ngulang lagi dan mulai lagi terus-terusan. Dan sekarang gue nggak ngelakuin mulai perubahan kayak gitu lagi. Gue cuman
Kayak jadi sekarang itu kayak mikir kayak udahlah gak usah ngerjain hal-hal di luar zona nyaman, karena kan bikin gak nyaman juga. Terus ya yang penting jalani aja terus, nanti perkembangan juga akan datang sendirinya. Hal itu yang gue katakan waktu itu tuh cuman bullshit, cuman alasan biar gue bisa malas-malasan dan gak ngelakuin hal di luar zona nyaman. Padahal itu ya cuman alasan-alasan doang biar otak gue tuh gak ngelakuin hal yang gak mau dilakuin gitu kan. Hal-hal yang untuk berubah menjadi lebih baik itu hal-hal yang sulit, dan gue tuh gak mau ngelakuin kayak gitu. Padahal itu baik buat otaknya sendiri lah ya, tapi gak mau ngelakuin hal yang sulit gitu buat diri gue sendiri. Itu cuman alasan doang. Padahal tanpa disadari kegagalan itu adalah proses dari konsistensi, dari gue yang ngulang-ngulang lagi, gue yang ngulang untuk berusaha jadi lebih baik lagi, gue yang ngulang untuk bikin resolusi terus. Padahal itu adalah konsistensi, itu adalah bentuk dari konsistensi gitu. Dan ingat, kunci dari perubahan adalah apa? Adalah konsistensi. Jadi kalau misalnya gue konsistensi membuat resolusi, gue konsistensi untuk bisa mengejar perubahan menjadi lebih baik, gue konsisten untuk menjadi lebih baik, itu kalau misalnya gue terus lakuin sampai sekarang, itu mungkin gue udah berubah kayak gimana ya. Tapi karena gue berhenti, akhirnya ya gue gak jadi apa-apa, gak dapet apa-apa, gak ada perubahan apa-apa. Malah semakin kesini gue kayak semakin memanjain diri, terlalu ngemanjain diri gitu. Jadi dulunya gue tuh ya buat ngelakuin hal sulit tuh masih mau gitu. Jadi misalnya pergi sekolah pagi-pagi banget, bangun jam 4 pagi, pulang sekolah olahraga, habis itu malamnya nulis-nulis. Itu kalau sekarang bangun biasanya jam 6 gitu, paling pagi ya. Terus biasanya kan libur juga kemarin-kemarin tuh bangun jam 9, jam 10. Udah kayak gue bukan yang kayak dulu lagi tuh yang pengen selalu positif dan pengen selalu berubah. Dan sekarang gue mulai sadar tentang hal itu, jadi gue mau mulai lagi untuk membuat perubahan. Gue nanti akan membuat video lagi tentang video jurnal untuk membuat resolusi gitu. Walaupun nantinya gue gagal, tapi akan terus gue buat dan gak akan gue hapus videonya. Karena dulu itu udah ada beberapa kali gue buat video resolusi gitu, kayak misalnya gue udah buat video jurnal tentang resolusi gue, tentang perubahan gue nantinya kayak gimana. Kan nanti gue track gitu, terus gue rencanain apa aja yang harus dilakukan untuk capai perubahan. Dan karena biasanya gagal, dan gue tuh udah bikin video banyak banget yang kayak gitu, udah ada 6 atau berapa lah, atau 5 atau kurang lebih ya 5 lah. So jadi sekarang abis ini gue juga bakal buat video tentang jurnal perubahan gue, tentang resolusi gue, tentang rencana gue gimana nantinya biar bisa berubah. Walaupun misalnya gue gagal, nanti gue gak akan hapus video tersebut. Terus gue akan ngulang-ngulang lagi sampai benar-benar berubah, sampai resolusi gue tercapai. Oke, cukup sekian video kali ini karena ini udah mulai gelap, udah mulai sore. Dari video awal yang tadinya cerah sekarang jadi gelap. Ya udah gelap sekarang, keburu nanti hitam semua. Jadi videonya udah cukup sampai di sini. Tonton juga video sebelumnya. Untuk video selanjutnya gue udah nyiapin beberapa ide atau gagasan yang udah gue tulis. Tungguin aja video-video selanjutnya. Subscribe biar kalian gak ketinggalan. Hope you enjoy. Semoga kalian bisa berubah dengan video ini. See you next time. Bye.